Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan pembahasan kita masih pada bab yang berkaitan dengan dzikru ba'dil adillati dallati ala wujubi ittiba'is salafis salih wa luzumi madhhabihim, yaitu bab tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti salafus salih dan istiqomah di atas madhab mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dalil-dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh beliau di sini. Yang pertama di dalam surat Luqman, kemudian dalam surat An-Nisa, lalu dalam surat At-Taubah. Sekarang kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama yang dibawakan di sini yaitu hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud di dalam kitab hadis mereka, di mana dikatakan di sini, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan umat beliau untuk mengikuti sunnah beliau, wa sunnatal hulafai min ba'di, dan sunnah para khulafa sesudah beliau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian dari kalangan para sahabat, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi perselisihan itu telah terjadi di zaman para sahabat. Jadi para sahabat itu sudah berselisih. Di antara contohnya perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, kemudian Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, yang menyebabkan akhirnya mereka berperang. Namanya manusia itu pasti berselisih. Tetapi Nabi SAW ketika menyebutkan perselisihan itu, beliau menyebutkan solusi dari perselisihan tersebut supaya kita keluar dari perselisihan itu. Maka beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para al-khulafa, para sahabat ridwanullahu ta'ala ajma'in, terutama di zaman khulafa'ur rasyidin. Antum coba lihat, di zaman khulafa'ur rasyidin para sahabat itu hampir tidak ada perselisihan yang menyebabkan mereka berperang. Ya, tidak ada. Namun yang menyelisih mereka itu rata-rata kelompok alul bid'ah, seperti orang Khawarij,
ya, dan yang lainnya. Tetapi kalau perselisihan yang terjadi seperti Muawiyah dengan Ali, kemudian Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, itu setelah masa khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu hampir tidak ada perselisihan yang menjadikan mereka berperang satu dengan yang lainnya. Abu Bakar di zaman beliau sibuk untuk memerangi Musailamatul Kadzdzab. Ya, sibuk memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak mau keluar, yang tidak mau membayar zakat. Di zaman Umar melakukan perluasan wilayah, berperang melawan orang Romawi dan orang Persia. Di zaman Utsman mulai muncul Khawarij. Di zaman Ali, di situ Khawarij diperangi. Nah, setelah itu timbullah perselisihan antara ya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Ali dengan Aisyah. Namun Nabi SAW telah memberikan kepada kita jalan keluarnya, sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, berpegang teguh dengannya. Jadi antum perhatikan di situ ya hadisnya. Di situ Nabi mengatakan tamassaku biha. Nabi sebutkan dengan domir satu, padahal sebelumnya Nabi itu menyebutkan dua sunnah, sunnah beliau dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Harusnya kalau dalam ilmu bahasa Arab setelah disebutkan dua, maka domirnya pun harus dua. Secara bahasa harusnya Nabi mengatakan tamassaku bihima, tetapi Nabi tidak menyebutkan bihima, Nabi menyebutkan biha. Maka dijelaskan oleh para syurahul hadis ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Nabi menyebutkan cuma satu? Disebabkan karena sunnahnya para khulafa itu merupakan sunnahnya Nabi. Jadi apa yang dipraktekkan oleh khulafaur rasyidin itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mereka membuat sunnah yang baru sendiri, tidak. Tetapi apa yang dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin itu semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan tamassaku biha. Ya, karena antara sunnahnya Nabi dengan sunnah khulafaur rasyidin tidak ada bedanya, sama saja. Ya, kayak ote-ote ambe bakwan ya podo aja. Ini enggak ada ote-ote kan? Tak mulai enggak ada ote-ote, bahaya ote-ote. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, Nabi mengambil gigi geraham karena gigi yang paling kuat itu gigi geraham. Kita kalau buka botol itu kan samping kan, ada orang buka botol dari depan, copot biasa giginya. Anak nggak ngomong loh. Iya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu kesesatan. Ya, kebid'ahan itu sesat. Semua bid'ah itu perkara yang menyesatkan. Ini perkara baru dalam urusan agama itu tidak boleh. Ingat, bid'ah itu bukan hanya penambahan dalam urusan agama, tetapi pengurangan. Jadi mencakup penambahan atau pengurangan di dalam syariat agama kita. Misalkan kayak contoh, antum keluarkan zakat, harusnya syariatnya 3 kilo tapi antum kurangi 1,5 kilo, itu namanya bid'ah. Atau antum lebihkan, ya wis tak keluarkan 5 kilo, ya bid'ah juga. Ya, jadi harus pas. Sunnah itu harus pas, tengah-tengah apa yang disyariatkan. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Penambahan itulah yang disebut dengan bid'ah, atau pengurangan itu pun disebut dengan bid'ah. Kayak contoh misalkan penambahan lafaz di dalam zikir atau doa-doa setelah kita melakukan satu amalan. Kayak contoh selesai wudu, Nabi hanya mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahhirin, hanya sampai situ.
lalu kita tambah dengan mengatakan waj'alni min ibadikas shalihin, maka kata waj'alni min ibadikas shalihin itulah perkara bid'ahnya. Ya, itu perkara bid'ahnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang perkara bid'ah ini, jemaah. Ini bukan perkara yang sepele. Dan para ulama telah mengatakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Karena orang maksiat dia sadar dirinya maksiat, tetapi kalau orang melakukan bid'ah enggak sadar dirinya melakukan bid'ah. Mau seorang solawat, membaca solawat enggak boleh. Mau seorang membaca tahlil enggak boleh. Ya. Masa orang ibadah enggak boleh. Karena mereka tidak sadar dirinya melakukan suatu kesalahan. Taib. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia di zamanku. Ya, sebaik-baik manusia di zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Nah, ini isyarat bahwasanya 3 generasi awal dari umat Islam ini adalah generasi terbaik. Karena yang memberikan rekomendasi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi yang merekomendasikan langsung bahwasanya 3 generasi awal dari umat Islam itu adalah generasi terbaik. Kalau kita kan generasi yang keberapa ini? Kalau hitungannya per 100 tahun itu satu generasi, berarti kita generasi yang ke 15. Antum berarti angkatan 15. Ya, jauh dari angkatan awal. Ya, kalau hitungannya satu generasi itu 100 tahun. Jadi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka lah khairul qurun, sebaik-baik generasi dari umat ini. Dan itu langsung dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi secara khusus Allah menyebutkan tentang mereka ini di dalam Al-Qur'an, terutama para sahabat. Dan ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu kan sangat banyak sekali. Seperti yang kita baca pada sebelumnya, ataupun kalau antum ingin melihat ayat yang lain, antum bisa lihat surat Al-Fat ayat yang terakhir. Ketika Allah menyebutkan tentang pujian Allah kepada para sahabat, yang Allah sebutkan ciri-ciri mereka di dalam Taurat dan Injil. Bahkan kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan inilah pujian Allah kepada para sahabat bahkan sebelum mereka dilahirkan ke atas muka bumi. Mereka sudah dipuji sama Allah Ta'ala. Belum lahir sudah dipuji. Kita saja yang sudah lahir belum tentu dipuji. Ya, siapa yang puji antum? Nggak ada yang puji kita. Paling istri kita yang muji kita. Itu pun istri kita ada maunya. Ya, mungkin minta tambahan uang bulanan kah? Atau mungkin pingin sesuatu, dia puji antum, Masya Allah ini suamiku yang paling ganteng sedunia. Ya, kalau belikan aku sesuatu maksudnya. Jadi kalau nggak dibelikan antum nggak ganteng. Para sahabat dipuji sama Allah Ta'ala bahkan sebelum mereka dilahirkan. Nah, ini sudah cukup menjadikan dalil bagi kita untuk mengikuti mereka. Karena pujian Allah dan Rasulnya itu sudah menjadikan mereka adalah orang yang mulia. Kemudian dikatakan di sini, wa wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyata fi haditsil iftiraq. Kemudian Nabi SAW mensifati golongan yang selamat di dalam hadis perpecahan, di mana beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka-mereka yang tidak akan tersesat atau yang tidak akan menyimpang, atau mereka yang selamat itu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi Nabi secara tegas mengatakan sahabat. Nabi mengatakan secara tegas para sahabat, dan ini sebagai isyarat bahwasanya para sahabat dijamin oleh Nabi SAW berada di atas kebenaran. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalal,
bahwasanya umatku yang dimaksud dalam hadis itu para sahabat tidak akan pernah berselisih di dalam atau tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Ada pula yang mengartikan hadis itu sebagai umat muslim secara umum itu tidak akan bersatu di atas kesesatan. Tetapi pendapat yang paling kuat terkait masalah wala tajtami'u ummati 'alad dhalal, yang dimaksud dengan ummati di situ adalah para sahabat, yang mana para sahabat tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Mereka bersatu di atas hidayah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin selamat, ikuti jalan mereka. Ingin selamat, kita melalui bagaimana metode mereka dalam beragama. Ya. Karena zaman sekarang semua orang pakai Al-Quran, semua orang pakai hadis. Mereka tidak mau lagi dikatakan tidak mengambil hadis. Kenapa demikian? Karena mereka ini mulai ketar-ketir jemaah dengan dakwah salafiyah. Tetapi yang membedakan antara dakwah salaf dengan mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis itu dari sisi pemahamannya. Kitab boleh sama diajarkan. Kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad, kitab Al-Firqah An-Najiyah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kitabnya Syekh Saleh Fauzan, boleh sama diajarkan. Tetapi yang membedakan antara kita dengan mereka secara pemahamannya. Ya, kita memahami ayat tersebut, apakah kita memahaminya ya sesuai dengan pemahaman yang benar atau tidak, itu yang membedakan kita dengan mereka. Makanya pemahaman itu penting. Dan pemahaman yang benar itu mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat ridwanullahu taala ajmain. Kemudian dikatakan di sini, "Faman kana ala mithli ma kanu alaihi", maka barang siapa yang mereka itu berada di atas para sahabat yang berada di atasnya, fahuwa minal firqatin najiyah, maka dia layak dikatakan sebagai golongan yang selamat. Wa man khalafahum wabta'ada anhum, dan barang siapa yang menyelisihi mereka dan jauh dari metode mereka, fayakunu min ahlil wa'id, maka mereka masuk ke dalam kategori orang-orang yang diancam masuk ke dalam api neraka. Ingat ya, ini sekedar ancaman, bukan sebagai ta'yin. Ta'yin itu penetapan. Jadi jangan nanti antum ketemu sama orang yang mereka itu mengikuti kebid'ahan karena kejahilan mereka, langsung untuk katakan, oh antum neraka tempatnya itu, neraka ente nggak ikut kita neraka. Enggak gitu coba. Ya, orang menyimpang itu secara umum itu ada dua faktor utama. Ya. Orang menyimpang itu kata para ulama secara umum itu ada dua faktor utamanya. Yang pertama karena kejahilan, kebodohan. Makanya diobati dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Dan belajar itu nggak bisa antum hanya sekali duduk kemudian pulang-pulang dari Masjid Thaibah langsung jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak bisa. Ya. Belajar itu zaman, butuh waktu. Ya. Kita butuh waktu belajar itu. Apa yang antum sudah pelajari nggak boleh sekedar ditinggalkan begitu saja, dimurojaah di rumah. Maka di antara nasihat Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala, ketika di suatu daurah beliau menyampaikan innamal ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan kita mengulang, dengan kita murojaah. Dan cara untuk menetapkan ilmu itu adalah dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Bukan sekedar al-ma'lumat, bukan sekedar pengetahuan tanpa diamalkan. Itu yang menyebabkan ilmu itu hilang. Harus diamalkan, dipraktekkan, dan harus diulang-ulang, di murojaah ilmu tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Berapa kali mereka menamatkan kitab-kitab yang mereka telah ajarkan sebelumnya, mereka ulang lagi untuk diajarkan. Kadang yang sudah diulang-ulang saja masih banyak yang tidak bisa mengamalkannya, masih banyak yang keliru. Dan benar kata para ulama, subhanallah, ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Ya, kata mereka pernah mengatakan dalam kaidah ilmu mereka, bil murajaah ya nailul fawaid ukhra. Dengan kita murojaah itu pasti akan ada faedah-faedah yang baru yang kita akan dapatkan.
Ya, pasti akan ada ilmu-ilmu yang baru yang kita dapatkan dari kita murojaah ilmu tersebut. Dengan kita mengulang-ulang, kita membaca kembali, ya, yang tadinya cuma dapat satu faedah, setelah kita ulang lagi membaca ada faedah-faedah yang baru kita dapatkan. Yaitu banyak disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab ilmu seperti itu. Ya, diulang-ulang, oh ada faedah baru, oh maksudnya begini, ada lagi faedah yang baru. Nah, jadi ingat ya, kita kembali ke sini. Ini sekedar ancaman, bukan sebagai ta'yin, bukan sebagai penetapan, memvonis. Nabi tidak memvonis, tidak ada kata Nabi di situ memvonis dia pasti masuk ke dalam api neraka. Coba perhatikan hadisnya, Nabi SAW mengatakan apa? Wa tasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina finnar, ala salasi wa sab'in, kulluha finnar illa wahidah. Semua mereka itu di neraka. Nabi tidak memastikan mereka pasti di neraka. Itu hanya sebuah ancaman. Dan kalaupun mereka masuk neraka, ya mereka itu ada tingkatannya. Penyimpangan mereka itu, apakah penyimpangan yang tidak mengeluarkan dari Islam atau mengeluarkan dari Islam? Kebid'ahan mereka, apakah sampai pada bid'ah yang sifatnya i'tiqad atau bid'ah yang sifatnya amali? Kalau bid'ah yang sifatnya i'tiqad, masalah keyakinan, itu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi kalau dia bid'ahnya pada taraf bid'ah amali, perbuatan, apalagi dia hanya sekedar ikut-ikutan melakukan amalan bid'ah, maka antum tidak bisa mengatakan dia keluar dari Islam. Ini butuh pengkajian yang mendalam. Makanya kejahilan itu menyebabkan orang sering jatuh dalam perkara bid'ah. Ya, dan kata para ulama, di antara apa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika seorang sudah terjatuh dalam kebid'ahan, maka itu adalah jalan utama untuk jatuh dalam perbuatan berikutnya, gulu dalam beragama. Ya, kita gulu, berlebih-lebihan. Ya. Di dalam kita beragama, coba lihat, ketika seorang itu sudah terjatuh dalam kebid'ahan masalah kubur, akhirnya mereka gulu. Apa bentuk gulunya? Mereka memuliakan kuburan itu melebihi mereka memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Gulu. Dan di saat itu mereka tidak sadar mereka terjatuh ke dalam pintu syaitan. Ya, pintar, syaitan itu pintar. Ya, oleh karenanya kan sering kita ulang-ulang, antum jangan pernah merasa aman dari gangguan syaitan, karena syaitan itu sudah berpengalaman menggoda manusia, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, bukan pengalamannya sudah 20 tahun, bukan, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini digoda kita, sementara usia kita, ya, terus sudah berapa lama kita nuntut ilmu dibandingkan dengan syaitan. Bisa jadi kita baru menuntut ilmu 2 tahun, sedangkan syaitan yang mendatangi kita ternyata baru tingkatannya tingkatan PAUD. Ya. Kalau datang yang tingkatan S1 dong tekoran tuh, ketemu sama syaitan yang tingkatannya S1. Apalagi dengan kualitas ilmu kita yang tidak taksil, yang kita suka ngaji itu ngajinya apa ya bahasanya mengajinya itu ya, ya tidak taksil, tidak benar-benar runut gitu loh, kitabnya itu loh, suka loncat sana loncat sini materinya. Hari ini tentang bab pernikahan, besok tentang bab poligami, tapi nggak maju-maju poligami. Ya. Apalagi yang pemuda ngundang ustadz, bikin seminar di kampus, seminar pernikahan, tapi nggak maju-maju nikah. Ya. Padahal bukan itu yang diperintahkan. Tahsilul ilm itu penting, yaitu kita bagaimana menanamkan dasar-dasar ilmu dalam diri kita untuk mencapai kekokohan dalam dunia ilmu tersebut. Ini yang harus antum pahami jamaah sekalian dalam belajar itu. Dan para ulama, kenapa mereka bisa menjadi para ulama? Karena mereka itu belajar dari dasar.
Ya, bukan mereka belajar dari bab yang tinggi. Mereka tidak belajar dari Sahih Bukhari, mereka tidak belajar langsung dari Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, tidak. Mereka belajar dari dasar kitab hadis. Ada Arba'in Nawawi. Pindah dari Arba'in Nawawi mereka masuk ke Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam mereka masuk ke Bulughul Maram. Dan itu pun disertai dengan mereka menghafal. Jadilah mereka para ulama. Baru pindah ke kitab yang lebih besar. Kitab Tauhid banyak. Ada Usul Salasah, kitab akidah, ada Kasyfus Syubuhat. Ya, baru nanti pada tingkatan yang besar. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dalam kita belajar. Dan ini untuk mengobati kejahilan. Nah, sebab yang kedua yaitu karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan biasanya yang mengikuti hawa nafsu bukan orang jahil, tetapi orang yang sudah berilmu. Orang yang sudah berilmu tetapi dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Bisa jadi karena dia takut dengan masyarakat, bisa jadi karena dia takut dimusuhi sama ya orang-orang di sekitarnya, bisa jadi jamaahnya takut dia ditinggal sama jamaahnya. Banyak faktor yang menyebabkan dia ittiba'ul hawa, tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Dan banyak orang-orang di Indonesia ini yang mereka belajar paham, tapi mereka tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Mereka mengikuti hawa nafsunya, menyimpan kebenaran, menyampaikan apa yang disenangi oleh masyarakat, padahal konsekuensi dari kita berdakwah kepada yang benar jelas, pasti kita akan dimusuhi, tidak disenangi sama orang. Tetapi Allah sudah mengatakan inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan cacian manusia kepada kita itu hal yang wajar. Orang berpegang teguh di atas sunnah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan la taktarru min kasratil halikin wa la tastauhis min qillatis salikin. Jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang menyimpang, dan jangan bersedih dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Karena di mana-mana kebenaran itu memang sedikit yang mengikutinya. Wong Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu tidak banyak. Berarti mafhum mukhalafahnya yang kufur itu lebih banyak. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Sampaikan kebenaran itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun yang memberikan hidayah kepada orang yang mendengar kebenaran itu yang di atas. Allah Ta'ala yang memberikan kebenaran itu, yang menjadikan orang menerima kebenaran dengan hatinya. Allah Ta'ala yang membuka hati manusia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima kebenaran. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau nggak bisa memaksa orang untuk mengikuti dirimu. Tidak bisa kita. Allah yang memegang hati manusia, yang menjadikan orang itu mendapatkan hidayah, itu Allah Ta'ala. Ya. Makanya kenapa orang tidak mau menyampaikan kebenaran? Ittiba'ul hawa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kata para ulama, ketika mereka orang alim, mereka tidak mau menyampaikan kebenaran, dan mereka justru menjadi orang-orang yang menyampaikan keburukan di tengah umat, mereka mendapatkan dua keburukan yang paling utama. Ini ancaman bagi mereka. Yang pertama, keburukan yang mereka dapatkan berarti mereka telah berdusta atas nama Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diancam, ya, akan diberikan tali kekangan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Karena kata Nabi SAW, man su'ila an syai'in fakatamahu fa'aljamallahu yawmal qiyamati iljaman minan nar. Orang yang ditanya tentang satu perkara dan dia ngerti itu perkara tersebut, dia paham kebenarannya, tetapi dia justru menyampaikan sebaliknya, hati-hati. Orang seperti ini diancam oleh Allah Ta'ala di hari kiamat akan diberikan tali kekangan dari api neraka, ditaruh di mulutnya. Dan ini nasihat kepada para dai-dai yang menyembunyikan kebenaran tersebut karena urusan-urusan dunia mereka. Ya, apa sih kita cari di dunia ini? Mencari ridho manusia. Allah yang menjadikan manusia ridho sama kita. La tarjun nasi fillah, bal tarjullahu finnas. Jangan cari ridho manusia kepada Allah, tapi carilah ridho Allah di tengah-tengah manusia. Dakwah, sampaikan sama mereka. Ya. Sampaikan. Taib. Itu dari hadis Nabi SAW. Sekarang kita ke perkataan para salafus soleh.
dari kalangan para sahabat dahulu. Yang pertama ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan bid'ah, karena kalian sudah dicukupkan dengan sunnah. Sunnah ini terlalu banyak ya, doa-doanya itu. Lihat doa wirid, apa sih yang antum cari dalam sunnah Nabi? Semuanya ada. Doa pingin lunasi utang ada, ya. Doa supaya kehidupan antum bahagia ada. Apa yang antum cari coba? Doa ketenangan ada, ya. Doa keberkahan, ya Allah, semua ada. Doa kawin lagi ada, ya. Ya. Ada semua. Yang nggak punya anak, cari doanya ada banyak doa. Ya Allah jemaah, antum cari apa coba? Ada semua. Ya. Ada semua. Apa antum cari coba? Wirid apa coba? Amalan apa yang antum cari? Semuanya ada. Kenapa kita suka membuat yang aneh-aneh gitu loh? Dan subhanallah, kalau antum perhatikan ya, ini diantara hikmah Allah Ta'ala ya. Antum perhatikan ketika mereka membuat hadis-hadis yang menyebutkan tentang amalan-amalan mereka, itu tidak masuk akal semua. Kayak contoh, barang siapa yang sholat nisfu Sya'ban, maka dia akan mendapatkan pahala berapa puluh nabi itu? 70.000 nabi katanya. Nggak masuk akal. Kok bisa gitu kan? Kebaikan 70.000 nabi, sementara Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, kalau sekiranya seluruh umat manusia ini berinfak sebesar gunung Uhud emas, dan sahabat berinfak hanya 1 mud, itu nggak bisa menamai infaknya sahabat. Lah sekarang 70.000 nabi, nggak masuk akal ya. Kayaknya pas waktu buat hadis itu, saya yakin itu ngopinya kurang pahit itu. Jadi kayak antara sadar atau enggak. Ya subhanallah ya. Enggak masuk akal gitu loh. Kok bisa gitu kan? Makanya tidak ada dakwah yang mengajak kepada akal yang lurus, ya, fitrah yang salimah, kecuali dakwah salaf. Ya, kecuali dakwah salaf. Coba antum tanya, mungkin keluarga-keluarga antum yang dulu mantan-mantan tarekat itu, kata mereka tidak masuk akal. Kita pikir secara logika nggak masuk akal. Kenapa kok kita melakukan hal itu? Itu kejahilan, karena kita jahil, nggak ngerti, nggak punya ilmu. Ya, kalau kata orang itu Islam kita ini kebanyakan Islam abangan gitu kan? Ya, kita ngikut-ngikut, bukan berdasarkan, ya, dibangun di atas landasan yang ilmiah. Tapi coba kalau urusan dunia harus ilmiah, ya, urusan dunia harus ilmiah. Buat makalah, mana footnote-nya, mana sumbernya, nggak ada, nggak diterima. Oh, ini bukan makalah ilmiah, kenapa? Tidak ada footnote-nya. Giliran buat makalah cari footnote-nya, giliran urusan agama kata orang dulu itu sopo? Orang dulu siapa? Begitu. Kata beliau, inna naqtadi wala nabtadi. Sesungguhnya kami ini mencontoh yang sudah ada, bukan mengada-ada. Ya. Jadi bukan kami melakukan hal-hal yang baru. Kami mencontoh sesuatu yang sudah ada, mengambil contoh, dipraktekkan. Bukan kami mengada-ada. Wa nattabi wa la nabtadi. Dan kami itu mengikuti dan tidak berbuat-buat bid'ah. Walan nadilla ma tamassakana bil athar. Dan kami tidak akan pernah tersesat selama kami berpegang teguh dengan athar. Maksudnya athar di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu iktidak, bukan ibtida. Ittiba wala ibtida. Dan sering saya sampaikan di tempat yang lain, dalam urusan ibadah itu, urusan agama, antum dilarang berinovasi, tetapi antum diperbolehkan melakukan variasi. Perhatikan ya,
variasi, bukan inovasi. Ya, karena umumnya inovasi itu melakukan sesuatu yang baru, membuat sebuah inovasi baru. Tapi kalau variasi itu diperbolehkan selama variasi itu ada contohnya. Contoh, ada dalilnya. Contoh ya, dalam masalah bacaan doa iftitah ada berapa model? Banyak, betul kan? Jadi kalau antum sholat duhurnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, boleh. Nanti sholat asarnya inni wajjahtu wajhiya, boleh atau tidak? Boleh. Itu variasi yang boleh, dalilnya ada. Ya. Atau dalam antum misalkan nih ruku, baca ruku itu kan ada dua toh. Ya. Yang pertama subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sedangkan yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Antum mau sholat duhur saya pakai yang ini dulu lah semua, sholat asar nanti yang ini dulu, sholat maghrib ganti lagi, sholat isya ganti. Boleh tuh? Boleh, nggak ada masalah, karena itu variasi yang ada dalilnya. Kecuali kalau sholat duhur nanti kalau pas ruku bacanya ayat kursi, ya beda aja mah, nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Nah, itu diperbolehkan kalau seperti itu. Kalau berinovasi nggak boleh. Tapi kalau bervariasi, artinya melakukan yang ada dalilnya, bacaan-bacaan yang ada dalilnya, itu diperbolehkan dalam urusan agama. Boleh. Ya. Tidak ada masalah dalam masalah itu, karena ada dalilnya untuk melakukan sesuatu yang ada dalilnya. Dan itu banyak ya. Jadi ada namanya variasi-variasi sunnah, diperbolehkan untuk kita melakukannya selama wirid-wirid yang kita baca itu, doa-doa yang kita baca itu ada contohnya dari Nabi SAW, dan memang wirid itu diperuntukkan untuk ibadah tersebut. Ya, tanpa antum harus keluar dari koridor itu. Kayak contoh doa iftitah tadi, secara riwayat ada 3 model, antum tidak boleh keluar dari 3 model ini. Yang salah itu kalau antum sudah keluar dari 3 model ini, dan yang kedua antum gabungkan ketiganya. Nggak cukup Ustaz 1, 3 aja langsung. Oh iya, bid'ah. Ya, nggak boleh. Ya, jangan kan gabung 3, gabung 2 aja nggak boleh. Ya, itu contoh variasi yang salah kalau itu. Nah, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Atau misalkan antum sebagai seorang muadzin nih, kayaknya kalau sholat asar, pas waktu adzan asar saya pingin pakai adzannya Abi Ma'dhuroh. Ya. Saya pingin pakai adzannya Abi Ma'dhuroh, yaitu adzan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi saya membacakan 2 kali terkait syahadatnya, baru nanti setelah itu kita ya bacakan keluar. Kan kalau adzan Abi Ma'dhuroh itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bacakan untuk diri sendiri dulu, baru secara keraskan untuk kepada umum. Ya. Karena itu sama-sama ada dalilnya. Ya. Jadi kita ini disuruh untuk mengikuti, bukan mengada-ada. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ucapan berikutnya, waqala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang mana Ubay bin Ka'ab ini antum tahu ceritanya kan? Tidak ikut perang Tabuk. Lalu Nabi SAW menghajar selama 50 hari. 50 hari tidak diajak bicara. Gak diajak bicara, tidak dijawab salamnya. Bayangkan Medina yang masih kecil pada waktu itu jemaah. Ya, antum tinggal dalam satu kota, semua orang-orang di kota itu tidak senang sama antum selama 50 hari. Gimana bayangkan perasaan. Tapi Ubay bin Ka'ab menunjukkan keimanan dia. Dia salah. Dia siap untuk mengikuti hukuman.
Dan apa yang menyebabkan Ubay bin Ka'ab mampu untuk mengikuti atau melakukan hukuman tersebut? Kan dia ridho sama Allah, dia ikhlas. Kecintaan dia kepada Allah benar, bukan karena urusan dunia. Padahal serangan-serangan fajar kepada dia pada waktu itu dari orang-orang munafik untuk dia bergabung dengan orang-orang munafik sangat banyak sekali. Tetapi tidak dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau menunjukkan bagaimana seorang mukmin yang setia, yang sejati, yang benar-benar istiqomah, apapun kondisinya dia tetap berada di atas kebenaran. Kita pun demikian. Kata beliau, alaikum bis sabili was sunnah. Wajib bagi kalian untuk berada di atas jalan yang lurus dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin was sunnatin. Karena tidak ada seorang pun yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara Rahman, kemudian dia mengingat Allah, fafadat ainah, lalu berlinanglah air matanya min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Fatamassahun naru abadan, neraka tidak akan pernah menyentuh mata itu. Ya. Dan ini hanya kepada orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna iktisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafis sabilin wa sunnatin. Karena orang yang dia itu ya sederhana di dalam melakukan ibadat sunnah itu masih jauh lebih baik daripada dia semangat tetapi dia berada di atas jalan kebid'ahan. Antum lelah, antum capek di atas bid'ah jamaah, nggak ada artinya. Tapi antum biasa-biasa dalam mengerjakan sunnah, artinya ya udahlah saya ngamalkan sunnah yang mampu-mampu saja, itu selamat bagi antum. Makanya kata para ulama di antara penafsiran firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4 itu, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang di hari kiamat itu yang mereka capek di dunia, lelah di dunia, ketemu Allah dengan wajah yang lesu, dengan wajah yang murung, dengan jari digigit ketika bertemu dengan Allah Ta'ala karena kelelahan, kecapean mereka selama beribadah di dunia. Namun yang mereka lihat di hari kiamat bukan surga, tetapi justru dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ditafsirkan oleh para ulama, siapa mereka ini yang lelah di dunia, capek di dunia tapi masuk neraka? Salah satunya itu adalah orang-orang yang melakukan bid'ah dalam urusan agama. Capek. Coba antum lihat, zikir 100 kali, zikir 1000 kali, lelah. Capek, kepala digoyang-goyangkan, keseliu itu kepala itu. La ilaha illallah. Iya. Itu bayangkan capek, lelah, zikir Allah jemaah. Capek. Antum bayangkan zikir 1000 kali, antum kira gampang zikir 1000 kali? Sudah gitu dengan gerakan pula. Kita yang diam aja zikir di 100 kali kadang-kadang capek, ngantuk. Sekarang gimana kalau antum la ilaha ya, illallah, la ilaha illallah. Aduh. Capek ya. Sudah gitu lelahnya itu dianggap, oh masya Allah dapat surga tinggi, sampai-sampai di hari kiamat ketemu Allah Ta'ala, ketemu Nabi SAW, berjalan menuju telaga, kata malaikat, stop, ente termasuk orang-orang yang kena larangan dan masuk ke sini. Ya Allah jemaah, kif jemaah. Ya. Ibarat kata tuh ya, antum bekerja capek nih, jam makan siang, yang lainnya makan siang, antum bilang, stop, nggak boleh. Ya Allah, gimana rasanya jemaah? Orang ini tidak makan siang, ambil sebanyak-banyaknya, tiba-tiba antum datang, stop, nggak boleh. Kira-kira perasaan antum gimana? Oh, itu gondok 7 turunan itu. Ada antum datang, stop gitu kan? Di dunia masih bisa, ya us laku kalau nggak dikasih ini cari warung yang lain. Sekarang kondisinya di akhirat, antum butuh minum, nggak ada tempat lain antum minum kecuali telaga Nabi SAW. Antum mau bilang begini, ya udah saya datang ke telaga Nabi Musa. Nabi Musa emang kenal ente? Ya, bukan umatnya kok. Di stop, jangan dekat. Ya Allah ya. Itu gimana perasaan kita itu? Makanya jangan. Lelah di dunia, capek di dunia, tapi justru masuk ke dalam api neraka. Itulah kondisi pelaku bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi nasihat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Dan ingat jamaah sekalian, jangan pernah kita merasa minder ataupun kita keder lah bahasanya orang itu ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang mereka berada di atas kesesatan, doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah sunnah, dan kita berdoa supaya kita istiqomah di atas sunnah. Dan justru kita harus prihatin melihat saudara kita yang mereka berada di atas kebid'ahan, kebatilan, sedangkan mereka menganggap diri mereka melakukan kebaikan. Ya, apa kata Allah Taala? Ya, alladzi dalla sa'yuhum fi hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka capek di dunia, mereka mengira diri mereka melakukan kebaikan. Subhanallah, ya, tertipu ya dengan syaitan yang telah menjadikan kita tersesat di atas jurang kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.